Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang belum jawab salam? Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Ibu pimpin. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang Ibu absen ya. Siapa yang hari tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Kok pada lesu sih? Sekarang kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Siapa yang pernah menanam pohon? Pasti semuanya pernah menanam pohon kan? Kalian tahu nggak sih? Kalian itu menanam dengan cara apa? Tidak tahu? Nah, sekarang kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyajikan video terlebih dahulu. Silakan kalian menyimak ya. Nanti Ibu akan berikan soal setelah video ini selesai. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi beberapa alat perkembangbiakan. Pertama adalah tunas, kedua tunas daun, ketiga berbahan
membagikan kalian lembar kerja ya. Satu meja satu. Nih. Nih. Dan ini. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Habis itu nanti kita bahas bersama-sama. Udah selesai? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, pada soal tersebut, pada soal nomor 1 itu ada apa yang dimaksud dengan vegetatif. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangan tumbuhan secara vegetatif? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui proses perkawinan. Lalu yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu tanpa bantuan manusia, alam tanpa bantuan manusia. Contohnya spora, tunas, umbi lapis, umbi batang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui campur tangan manusia. Contohnya mencangkok, setek, merunduk, seperti itu. Lalu di soal tersebut kan ada 6 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar tunas bambu. Itu disebut perkembangbiakan alami atau buatan. Ya, benar sekali, itu disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Kenapa disebut alami? Karena tanaman tumbuh di sekitar induknya. Lalu yang gambar kedua, itu gambar apa? Yaitu gambar tanaman yang dirundukkan oleh manusia. Itu termasuk vegetatif buatan. Lanjut, gambar yang 3 itu gambar bawang merah. Bawang merah itu termasuk perkembangbiakan vegetatif apa? Ya, perkembangbiakan vegetatif alami. Kenapa disebut alami? Karena itu alam. Lalu yang keempat ada gambar wortel. Itu termasuk perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu umbi akar. Karena akar yang membesar dan berfungsi sebagai cadangan makanan dalam tumbuhan tersebut. Lalu yang kelima ada gambar singkong. Singkong itu termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Karena perkembangbiakan berasal dari batang pohonnya yang ditanam di tanah. Lalu yang keenam, itu ada gambar jahe. Itu termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Karena tunas baru akan tumbuh pada akar jahe tersebut jika ditanam di tanah. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Bagus. Belum melakukan percobaan menanam kacang hijau, Ibu Guru akan membagikan soal LKPD yang kedua ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu Guru minggu lalu pertemuan yang kemarin kan Ibu Guru menyuruh membawa alat-alat dan bahan untuk praktek membuat kacang hijau ya, menanam kacang hijau. Siapa yang udah bawa?
udah bawa belum? Ayo dikeluarkan dulu ya. Kita akan melakukan percobaan bersama-sama. Mari dikeluarkan anak-anak. Mari anak-anak dikeluarkan ya. Ibu guru juga membawa alat dan bahannya. Ini ibu guru membawa botol aqua bekas, air, kapas, dan kacang hijau untuk melakukan percobaan. Mari kita melakukan percobaan bersama-sama ya. Pertama, kita menggunakan botol aqua yang diisi air. Kita mengisi air ya. Ayo perhatikan dulu, lihat ibu guru dulu. Kita masukkan kapas yang kedua. Selanjutnya ibu guru akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam aqua yang berisi kapas dan air ya. Setelah dimasukkan, kita didiamkan selama 2-5 hari, kira-kira ya 2-5 hari. Nanti biji kacang hijau akan tumbuh berkecambah. Ini sudah jadi. Siapa yang udah jadi? Ayo coba yang belum. Ayo mari kita lakukan, dipraktekkan ya, seperti ibu guru ini. Baik anak-anak, ibu guru akan bertanya, bagaimana perasaan kalian saat selama pembelajaran berlangsung? Anak-anak senang, apa sedih, apa biasa aja? Siapa yang merasa senang? Angkat tangan. Alhamdulillah ya, semua senang dalam pembelajaran materi pada hari ini. Bagian mana yang anak-anak suka, paling disukai yang bagian mana? Oh, bagian menanam, melakukan percobaan ya. Baik. Adakah yang belum dipahami pada materi hari ini? Ada yang belum paham? Silahkan, yang belum paham ditanyakan ya. Ayo, siapa yang belum paham? Nanti ibu jelaskan lagi. Jangan malu-malu untuk bertanya. Ayo, siapa yang belum paham? Anak-anak. Mbak Hana belum paham? Mas Yan udah paham belum? Oke anak-anak, ibu guru akan kembali lagi menjelaskan materi sekali lagi ya. Kalau anak-anak ada yang belum paham, coba didengerin ya dan dipahami agar anak-anak paham. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangan vegetatif itu dibagi menjadi 2 anak-anak, perkembangan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ibu guru mau tanya, vegetatif alami itu seperti apa ya? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Tadi loh, masa lupa yang ibu guru ajarkan tadi. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya itu tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan itu yang seperti apa? Coba siapa yang tahu? Nanti aku kasih hadiah. Vegetatif buatan itu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya itu dengan bantuan manusia itu seperti kita mencangkok, stek, okulasi, dan merunduk. Cara perkembangbiakan vegetatif secara alami seperti spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Seperti tunas merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk.
seperti akar tinggal merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bagian permukaan tanah. Umbi lapis itu umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Geragih merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Baik, cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu bagaimana ya? Seperti tadi yang dijelaskan Ibu Guru tadi ya. Seperti cangkok, mencangkok itu merupakan menumbuhkan akar tumbuhan dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita mendapatkan tanaman baru. Seperti contohnya jambu air, mangga, alpukat, sawo, dan tanaman berbuah lainnya yang memiliki kambium. Yang kedua, setek. Itu cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang atau bagian lain tumbuhan. Caranya dengan menanam potongan bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Nggak boleh ngantuk ya. Contohnya apa ya? Ya, setek itu singkong, mawar, dan lavender. Yang selanjutnya, okulasi atau menempel. Cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda atau karenting atau batang tanaman induk. Tujuan okulasi itu apa ya Bu Guru? Tujuannya itu menggabungkan dia sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya itu jeruk nipis, belimbing, alpukat, dan jambu. Selanjutnya, kopulasi atau sambung pucuk atau mangenten. Caranya adalah menyambung dari dua jenis tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu keluarga. Maksudnya itu tuh tanamannya itu berbeda-beda tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya tanaman yang berkembang biak dengan kopulasi itu apa? Siapa yang tahu ya? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Contohnya itu ya tomat, durian, mangga, gitu. Selanjutnya merunduk. Merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar tanaman dari batang yang ditanam ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, batang yang menghubungkan dengan tanaman induk itu dipotong. Contohnya apa ya yang merunduk? Di sekitar kita itu banyak loh sebenarnya yang kita makan sehari-hari. Contohnya itu kangkung, sirih, apel, stroberi. Itu saja ya yang Ibu Guru sampaikan, mengulas materi yang tadi Ibu Guru terangkan. Sedikit Ibu Guru memberikan kesimpulannya pembelajaran pada hari ini. Selain Ibu Guru menjelaskan materi, Ibu Guru tadi kan menampilkan video yang tentang perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Semoga tadi setelah anak-anak melihat video tadi, tayangan di LCD tadi, semoga anak-anak paham ya materi tentang hari ini. Selanjutnya Ibu Guru akan menyuruh kamu anak-anak sekalian untuk melakukan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak diminta untuk membuat rangkuman ya. Tadi itu pembelajaran hari ini itu apa ya intinya? Silahkan anak-anak utarakan pendapat kalian, ditulis di buku tulis ya. Nanti dikumpulkan sebelum pulang, membuat rangkuman tentang perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Mari anak-anak, silahkan dibuat, Ibu tunggu ya.
Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Selamat siang, jaga kesehatan ya. Dan sampai rumah, pelajari kembali materi yang selanjutnya akan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.